Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yus, akhirnya manga One Piece chapter 1109 sudah dapat dipastikan akan segera rilis dengan beredarnya spoiler manga One Piece chapter 1109 yang tentunya telah dikonfirmasi oleh pihak Redon. Ya, menurut Redon, chapter kali ini benar-benar akan memberikan kejutan yang sangat gila kepada para fan One Piece terkait konflik yang terjadi di Pulau Egghead. Selain itu, Redon juga memberikan tanggapannya jika Oda Sensei telah merencanakan hal besar pada chapter 1109 kali ini. Dan salah satunya adalah kedatangan para Gorosei ke Pulau Egghead. Yap, tentu saja hal ini pun membuat situasi di Pulau Egghead semakin mencengkam. Kelompok bajak laut topi jerami yang saat ini belum pergi meninggalkan Pulau Egghead jelas akan sangat kesulitan bila para Gorosei turun tangan langsung mencegah pelarian mereka. Lalu sampai di sini yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah apakah Luffy benar-benar mampu mengalahkan kelima Gorosei dengan kekuatan Nikanya? Serta kejutan apa lagi yang akan disajikan oleh Oda Sensei di chapter 1109 kali ini? Oke, tanpa basa-basi lagi, berikut ini merupakan spoiler manga One Piece chapter 1109. One Piece chapter 1109 kali ini akan mendapatkan sebuah cover story yang memperlihatkan keadaan di negeri Wano. Ya, di sini kita bisa melihat bagaimana akhirnya Pulau Onigashima yang tenggelam ke lautan seperti kapal Titanic. Namun sayangnya belum diketahui pasti judul yang terdapat di chapter 1109 kali ini. Lalu kemudian masuk pada inti cerita, diawali dengan memperlihatkan kelanjutan dari chapter sebelumnya, di mana kali ini kita diperlihatkan isi pesan dari Dr. Vegapunk yang akan disampaikan ke seluruh penjuru dunia One Piece. Nah, di momen ini, Dr. Vegapunk telah merekam pesan yang akan disampaikan tersebut. Vegapunk juga memberitahu kepada orang-orang jika mereka ingin melihat pesan tersebut, mereka harus memiliki waktu beberapa menit untuk menyiapkan denden musik video agar pesan yang disampaikan oleh Dr. Vegapunk tersebut bisa diterima dengan mudah. Dan tepat di momen ini juga kita pun diperlihatkan orang-orang dari seluruh penjuru dunia One Piece yang mulai menyiapkan denden musik video. Mereka tampak antusias dengan permintaan Dr. Vegapunk tersebut. Bahkan kita juga diperlihatkan Morgan, Vivi, dan Wapol, termasuk para Gorosei yang ada di Merijoa. Nah, di sini para Gorosei kemudian bertanya-tanya, sebenarnya pesan itu disiarkan dari mana? Para Gorosei tampak terlihat panik setelah mengetahui jika orang yang ada di video tersebut adalah Dr. Vegapunk. Scene pun kemudian berganti dan membawa kita kembali ke Pulau Egghead. Di sini, akhirnya kita pun diperlihatkan kembali pertarungan yang terjadi antara Luffy versus Admiral Kizaru dan Saturnus. Kizaru yang masih sadar kemudian berusaha untuk menyerang Luffy dengan berbagai cara. Namun, hal tersebut berhasil dihindari oleh Luffy. Luffy yang penasaran dan bertanya-tanya kenapa Saturnus tidak menerima luka dari serangannya, kemudian membuatnya sangat marah dan langsung menghantamkan Kizaru dan Saturnus secara bersamaan layaknya sebuah pancake. Bahkan yang lebih gilanya lagi, di mode raksasanya, Luffy langsung melemparkan mereka berdua dengan sangat kencang, di mana teknik serangan Luffy ini diberi nama Don Climballs. Setelah itu, Luffy yang telah berhasil melemparkan Saturnus dengan sangat kencang. Betapa terkejutnya Luffy saat mengetahui bahwa lagi-lagi Saturnus tidak menerima damage dari serangan Luffy tersebut, di mana kali ini giliran Saturnus yang langsung menyerang Luffy. Lalu kemudian di akhir chapter, Saturnus yang menyadari bahwa serangannya selalu gagal dan tidak efektif untuk mengalahkan kekuatan dari Sun God Nika, kemudian melakukan sebuah ritual summon, di mana kali ini kita pun diperlihatkan sebuah lingkaran hitam berbentuk bintang, dan betapa terkejutnya Luffy saat mengetahui ada orang yang muncul dari lingkaran tersebut. Ya, rupanya mereka adalah para Gorosei yang dipanggil oleh Saturnus dengan kekuatan teleportasinya. Chapter pun kemudian ditutup dengan memperlihatkan kelima Gorosei yang bersiap untuk segera menghabisi Luffy.
Wah, chapter yang sangat gila ya bosku. Apabila kita analisa lagi dari spoiler yang telah diberikan oleh Redon ini, memang kekuatan regenerasi dari Saturnus bisa dibilang sangatlah overpower. Bahkan kekuatan serangan Luffy di mode Sun God Nikanya saja bisa disembuhkan dengan sangat cepat. Artinya tidak menutup kemungkinan juga jika para Gorosei yang lainnya pun memiliki sebuah kekuatan regenerasi. Namun satu hal yang menjadi sebuah catatan di sini adalah Saturnus yang justru memanggil kelima Gorosei membuat kita semua bertanya-tanya, kenapa Saturnus melakukan hal tersebut? Padahal kita semua tahu kekuatan regenerasi Saturnus ini sangatlah gila. Apakah mungkin kekuatan regenerasi dari Saturnus ini memiliki sebuah batasan kemampuan? Dengan kata lain, jika Saturnus terus melakukan regenerasi terhadap luka akibat sebuah serangan yang dia terima, maka ada sesuatu hal yang harus dia korbankan, entah itu stamina, energi, atau hal lainnya. Tetapi yang jelas kedatangan para Gorosei ke Pulau Egghead membuat situasi bertambah mencengkam. Tentu saja hal ini juga menjadi sebuah PR besar bagi kelompok bajak laut topi jerami untuk segera melarikan diri dari Pulau Egghead. Karena apabila kita melihat pertarungan Luffy versus Saturnus, Luffy benar-benar cukup kerepotan untuk melawan satu Gorosei. Jadi, apa kalian semua bisa membayangkan jika Luffy benar-benar nekat melawan 5 Gorosei sekaligus, maka kemungkinan terburuknya adalah petualangan kelompok bajak laut topi jerami benar-benar akan berakhir di Pulau Egghead. Lalu kejutan apa yang akan dipersiapkan oleh Oda Sensei agar kelompok bajak laut topi jerami bisa mengakhiri konflik yang terjadi di Pulau Egghead dan melanjutkan petualangan mereka ke Pulau Elbaf? Nah, memang tidak bisa dipungkiri lagi ya bosku. Kondisi kelompok bajak laut topi jerami saat ini bisa dibilang sedang tidak diuntungkan. Ya, mereka harus berhadapan langsung dengan para Gorosei, ditambah dengan kondisi Luffy yang memiliki sebuah batasan waktu dalam menggunakan mode nikahnya. Artinya, akan sangat sulit bagi kelompok bajak laut topi jerami mengalahkan para Gorosei tanpa bantuan dari pihak tertentu. Memang sih, kelompok bajak laut raksasa saat ini sudah berada di Pulau Egghead, tetapi Mimin rasa hal tersebut tidak akan membantu banyak hal, terutama untuk mengalahkan para Gorosei. Hal ini juga semakin dipertegas oleh pernyataan Oda Sensei bahwa Luffy belum akan mengalahkan Gorosei Saturn di Arch Egghead kali ini. Namun yang jelas, Luffy dan kelompok bajak laut topi jerami akan membantu Dr. Vegapunk bagaimanapun caranya untuk kabur ke Pulau Elbaf. Artinya akan ada sebuah momen di mana Luffy dan kelompok bajak laut topi jerami berhasil melarikan diri dari Pulau Egghead. Ya, kita nantikan saja kejutan dari Oda Sensei 2 minggu lagi ya bosku. Karena di next chapter, One Piece break alias libur ya. Nah, itu tadi merupakan spoiler manga One Piece chapter 1109. Jadi, bagaimana menurut nakama semua tentang chapter kali ini? Jika kalian punya pendapat lain, silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar ya, bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.